Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ya buat selamat bergabung buat Sandi, Alfidira, Ahri, dan Nataya. Pada malam hari ini saya mau membahas tentang kisi-kisi dari sejarah peminatan. Ya, kisi PS-nya. Sudah tampil? Sudah tampil? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini ya, pertama, ini kisi-kisi dari Dinas Pendidikan ya, saya coba bahas per butirnya. Untuk pertama ada konsep ruang dan waktu perubahan keberlanjutan. Nah, kalau konsep ruang dan waktu itu dalam satu peristiwa ya. Misalnya Jalan Pegangsaan tanggal 17 Agustus. Peristiwa proklamasi. Jelas ya kalau buat itu. Jadi kalian harus jeli nih menempatkan ruang dan waktu itu dalam satu peristiwa. Cukup jelas? Halo? Jelas, Ya? Pak. Oke. Kalau untuk keberlanjutan, dia rangkaian peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Rangkaian. Gampangnya dia rangkaian. Terus sinambungan. Contohnya ya, misalnya ketika Jepang menyerah tanpa syarat, pemuda tahu peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya nanti perumusan naskah proklamasi dan proklamasi seperti itu kan. Itu keberlanjutan gampangnya seperti itu. That's a point, gitu misalnya. Terus juga kalau ngomongin waktu, ya pasti ada kurun waktunya, ada masanya. Tahun 42 sampai 45, tanggal 17 Agustus 1990 misalnya. Kalau ruang ya lokasi. Ingat, ruang itu lokasi, waktu itu masa waktunya. Jadi sebuah peristiwa itu mengandung unsur ruang, waktu, dan manusianya biasanya. Sampai sini pertanyaan nomor 1. Sampai sini pertanyaan nomor 1. Tidak, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2, nah ini tentang peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah ini unik. Artinya apa? Unik itu tidak dapat hanya terjadi satu kali. Tidak dapat berulang. Ya kan? Meskipun orang-orangnya sama, gitu kan, tempatnya sama, tapi masalah waktunya itu yang nggak bisa disamakan. Selamat gabung DLP. Ada lagi. Ini udah mulai sejarah peminatan ya, servernya. Nah, jadi, ini seperti itu. Nah, ini adalah untuk kedudukan sejarah sebagai ilmu seni kisah dan peristiwa. Kalau peristiwa itu kan kejadian ya, fakta ya, ada faktanya kan. Nah, kalau kisah itu ketika diceritakan kembali oleh orang-orang atau penutur. Kalau ilmu, dia tuh ada metode penelitiannya. Ada kayak historiografinya dia. Kalau seni, sejarah sebagai seni, dia tuh jadi inspirasi pembuatan film, pembuatan novel gitu. Itu kuncinya itu. Kalau seni itu ada pembuatan film, novel gitu kan. Kalau peristiwa ya diceritakan kembali sama orang gitu. Kalau peristiwa itu kejadian nyata yang sudah terjadi. Kalau kisah diceritakan kembali. Itu aja poinnya. Sekali lagi, sejarah itu peristiwa unik, tidak berulang ya. Tidak berulang. Nomor 3, kaitan sejarah dengan masa kini. Misalnya begini, Perang Dunia Kedua dampaknya Jepang menyerah. Muncul nanti negara-negara baru merdeka, Indonesia salah satunya. Muncul nanti blok barat, blok timur. Seperti itu. Itu dampak sebuah peristiwa sampai hari ini. Gitu. Amerika jadi negara didaya, terus nanti ada perang dingin, seperti itu. Terus misalnya lagi contoh lainnya adalah peristiwa transmigrasi ya, orang-orang dipindah-pindah gitu kan. Ada yang dulu transmigrasi dari orang-orang Jawa ke Lampung, itu di sana mereka adaptasi dengan lingkungan baru gitu. Mereka pergi dari kampung halaman untuk mendapatkan kesempatan dan pengalaman baru gitu. Makanya nggak usah heran kalau kalian ke Lampung itu ada gitu desa yang nama orang itu nama orang Jawa gitu. Saya lupa di daerah mana tuh. Ada khusus desa transmigrasi namanya. Gitu.
Nomor ini di skip dulu ya. Gitu. Skip dulu meskipun nanti oke. Di sini penelitian sejarah ya. Di antara itu nanti ada heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Heuristik itu ngumpulin sumber, verifikasi itu ngecek ya sumbernya bener apa enggak, sesuai atau enggak, asli atau enggak. Interpretasi itu adalah pengambilan kesimpulan sementara. Kalau historiografi penulisannya, itu kata kunci itu aja. Heuristik ngumpulin, verifikasi dicek sumbernya, interpretasi itu adalah kita konsep sementara, gitu ya, mengambil kesimpulan sementara. Kalau historiografi itu penulisannya, simpelnya gitu aja. Penulisan sejarah itu nanti ada apa? Ada historiografi itu ada historiografi kolonial, ada historiografi tradisional. Kalau kolonial itu sudut pandangnya adalah Eropa sentris atau Nerlando sentris. Belanda banget lah, gitu sudut pandangnya Belanda. Artinya bagi Belanda itu orang-orang yang bagus, besar ya, orang-orang baik, tapi bagi dia menganggap orang-orang Indonesia itu adalah pemberontak, orang-orang jahat, seperti itu. Jadi kalau kalian baca tuh mungkin gergetan sendiri kalau baca karya historiografi kolonial. Nah, kalau heuristik tadi ngumpulin sumber, kalau historiografi itu ditulis. Jadi selanjutnya ada artefak dan tradisi lisan atau fosil menyimpulkan kelebihan kekurangan dari dua sumber tersebut. Nah, kalau ini enggak bedanya gini, kalau artefak tadi itu benda yang bisa dilihat, ya, bisa diteliti langsung. Kalau tradisi lisan itu dia tidak jelas asal usulnya, seperti itu. Itu ada tabel yang bisa kalian baca lah kalau nomor 4. Untuk nomor 5, ciri-ciri historiografi dalam karya historiografi tersebut. Nah ini, ya tadi tuh kalau yang historiografi kolonial tadi yang Eropa sentris, kalau tradisional tuh istana sentris ya, ditulis sekitaran kerajaan aja, menceritakan tentang raja, itu hal-hal baik dari sebuah kerajaan. Nanti ada lagi historiografi kalau nasional, gitu, yang kita menulis sendiri sejarah kita. Untuk nomor 6 ada Homo solensis, Sinanthropus pekinensis. Nah, sebenarnya bagi Sinanthropus pekinensis sama Pithecanthropus erectus itu bisa dibilang dari tulang tengkoraknya ya. Kalau kalian nanti ada fotonya tuh, dia kening yang menonjol, volume otak yang hampir sama lah kalau nggak salah besarannya. Kalau antara ini ya, antara Pithecanthropus dengan Sinanthropus. Gitu. Kalau Sinanthropus pekinensis itu ditemukan di Beijing ya, kalau Pithecanthropus di Mojokerto. Gitu. Nanti kalau ini Homo solensis ya, Homo solensis itu ditemukan di sekitaran Bengawan Solo, ini di Beijing kalau yang Sinanthropus. Dan dengan volume otak hampir sama besarannya. Gitu. Itu bisa kalian bedain nanti dari ciri-ciri fisiknya kelihatan di gambarnya sama mungkin tabel perbandingannya lah, gitu. Sesuai yang saya ajarin kemarin dulunya ya, gitu, ada yang bisa kalian langsung ngerti jawabannya. Untuk nomor 7, aspek kepercayaan sosial budaya. Nah, di sini kalau kepercayaan ya kita membangun menhir gitu kan, waruga, sarkofagus, seperti itu, mendirikan. Itu kalau kepercayaan. Nah, terus kalau kebudayaan atau kehidupan mereka itu, misalnya kalau di Neolitikum ya, dari Paleo itu batunya kasar. Mesolitikum batunya sudah mulai halus, penggunaan batunya. Kalau Neolitikum, batunya sudah jauh lebih halus,
ya. Kemudian mereka sudah menetap sendenter, mulai bercocok tanam, dan itu bisa dimulai dari orang-orang yang berasal dari Proto Melayu atau Melayu tua. Itu kata kuncinya kalau di Neolitikum ya, alatnya sudah halus, sudah bercocok tanam, dan dari orang-orang Melayu, nenek moyang bangsa Melayu lah. Nah, selanjutnya kaitan dengan peradaban Asia, Afrika, Eropa. Kalau ngomongin Afrika, Mesir biasanya patokannya. Kalau Asia dia Tiongkok. Kalau Eropa ya Yunani atau Romawi. Misalnya gini, kalau di Eropa Yunani ya, kalau Eropa Yunani kita ngambil polis Athena, polis Sparta. Athena itu ada paham demokrasinya. Dengan apa? Contohnya pemerintahan itu dipegang oleh Dewan Rakyat yang ada masa periodenya, sama kayak sekarang kan sistemnya tuh pemerintahan. Terus kalau misalnya Afrika ya peninggalannya Mesir dengan piramidnya fungsi sebagai makam raja. Terus kalau di Asia peninggalannya ya istana terlarang ya gitu. Istana apa yang di Cina itu saya lupa tuh, istana kekaisaran kayak gitu. Untuk nomor 9 ini tentang pengaruh bidang pemerintahan bagi kehidupan masyarakat saat ini. Nah, ini kita bisa ambil kalau Majapahit ya, di antara selain kebesaran itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kita bisa toleransi, bisa hidup damai. Kalau Sriwijaya yang bisa kita ambil adalah kesuksesannya dengan ekonomi maritimnya yang bisa kita tiru lah dengan program pemerintah itu antara lain ya kita pemerintahan sistem ekonomi maritim yang disesuaikan dengan kepentingan global. Jadi gimana caranya tuh kita menyesuaikan ekonomi maritim itu dengan globalisasi. Kalau yang Sriwijaya yang bisa kita ambil hikmah-hikmahnya gitu. Kalau Singosari tadi ya bagaimana sebuah kerajaan itu bisa menjadi besar dan disegani oleh wilayah-wilayah sekitarnya. Terus juga ada lagi kalau Singosari itu selain dari kita kerajaan besar, Singosari juga diwarnai dengan intrik dan perebutan tahta. Bayangin gitu kan, ketika dulu kan Ken Arok terus dibunuh sama Anusapati, anak tirinya. Anusapati dibunuh sama saudara tirinya. Beberapa kali terjadi perebutan kekuasaan kan. Bayangin gitu, kalau pemerintahan kita seperti itu juga gitu kan, apa nggak kacau kan? Itu hal-hal yang bisa kita ambil dari masa lalu kerajaan. Untuk nomor 10, ini ada kebesaran dari kerajaan Demak, Aceh, Gua, dan Talo ya, Gua Talo ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk Aceh. Aceh itu muncul ketika Malaka dikuasai Portugis. Abad ke-15, 15-16, itu Aceh muncul. Di situ Aceh bisa memanfaatkan situasi yang sulit itu bisa dimanfaatkan jadi peluang. Pelajarannya, dia tahu ada masalah ini, dia manfaatin, dia tampil sebagai bandar perdagangan besar, pusat penyebaran agama Islam itu Aceh. Kalau misalnya Demak tadi ya jadi kerajaan Islam pertama di Jawa yang manfaatin ke kemunduran Majapahit, peluang lagi dimanfaatin kan gitu. Terus juga Demak juga dibangun masjid yang terkenal sampai hari ini ya, salah satunya ya Masjid Agung Demak gitu oleh Sunan Kalijaga kalau nggak salah. Selanjutnya tentang untuk merkantilisme ya, merkantilisme itu adalah sebuah paham emas itu sangat penting dan dicari karena emas itu bisa ditolak ukur kekayaan dan kemakmuran. Gampangnya itu, makanya orang tuh berlomba-lomba mencari gold, ya, gold, glory, dan gospel, emas, gold. Gitu. Karena emas susah dicari dan emas itu melambangkan kemakmuran, kekayaan. Gampangnya seperti itu. Terus juga, lupa, tadi yang ini kan Aceh belum singgung ya. Nah, Aceh tadi kan dia muncul ya jadi sebuah kekuatan besar karena apa? Karena Aceh tadi itu udah pemimpin yang visioner seperti Sultan Iskandar Muda,
Aceh itu punya armada militer yang tangguh. Aceh itu menguasai wilayah-wilayah penghasil komoditas. Makanya kaya, makanya tangguh besar gitu. Banyak uang ya bisa rekrut prajurit gitu kan, bisa bisa mensejahterakan rakyat kerajaannya seperti itu. Nah inilah kejayaan mereka gitu. Aceh ya tadi pemimpin pemimpin visioner ya, dia menguasai wilayah-wilayah penghasil komoditas, punya angkatan militer yang tangguh, dan juga momentum ketika Malaka dikuasai Portugis itu Aceh. Gitu. Kalau Demak tadi ya diantaranya tadi memanfaatkan situasi kemunduran Majapahit. Jadi merkantilisme ya tadi, karena emas itu sangat sulit dicari dan jadi lambang kekayaan. Terus selanjutnya ada namanya revolusi industri. Nah, revolusi industri ini perubahan ya, perubahan dari tenaga manusia menggunakan mesin. Gitu banyak pengurangan tenaga kerja gitu kan. Pokoknya perubahan besar yang mempengaruhi beragam aspek. Di antara itu industri ya, transportasi juga. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai nomor 11 sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita mulai dari 12 ya, revolusi. Di antara kalau Prancis itu menentang absolutisme. Kalau revolusi Amerika dampaknya adalah persamaan HAM. Simpelnya seperti itu. Jadi kemerdekaan itu kebebasan setiap manusia. Nah, kemudian untuk di Tiongkok ya, Tiongkok itu kan ketika pemerintah Sun Yat-sen itu dikalahkan ya oleh kalau nggak salah Chiang Kai-shek gitu kan. Jadi Tiongkok itu jadi negara komunis. Komunis itu ajaran nyebarkan termasuk ke Indonesia juga. Nah, nanti di Indonesia Partai Komunis kan jadi dilarang kan semenjak tahun 66 kan, seperti itu. Dampaknya kalau di Perancis tadi bagaimana kita menentang absolutisme dengan sewenang-wenang pemerintah. Kalau revolusi Amerika ya kita kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, hak setiap individu. Seperti itu. Kalau Tiongkok tadi ya Partai Komunis nanti jadi ajaran dan partai terlarang sejak tahun 1966. Diskusi Perang Dunia Kedua 1 dan 2. Nah, ini ini gampang nih. Kalau yang pertama itu terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand dari Austria. Kalau itu yang pertama. Dan sudah ada politik aliansi dan persaingan senjata. Yang pertama. Untuk yang kedua, jadi kan ada politik aliansi ketika Pangeran Ferdinand terbunuh tuh hubungan perang antar negara di Eropa jadi ramai. Kan sudah politik aliansi kerjasama. Kalau satu diserang, temannya bantuin. Kalau kedua ya udah jelas, serangan Jerman ke Polandia, serangan Jepang ke Pearl Harbor. Udah itu aja kata kuncinya tuh. Kalau menjawab penyebabnya. Secara simpelnya. Terus apa sih kegagalan LBB? Nah, oh ya lupa. Yang kedua ya, tadi kan serangan Jepang ke Pearl Harbor. Kenapa Jepang nyerang Pearl Harbor? Karena Jepang menyasar ke Asia Tenggara, suatu wilayah yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jepang sedang menjelma menjadi negara industri besar. Makanya Jepang butuh bahan baku. Di antara itu Asia Tenggara. Dan Amerika, dalam hal ini Pearl Harbor itu dengan menghalangi. Makanya diserang duluan. Seperti itu. Tuh tujuannya. Kenapa Jepang nyerang Pearl Harbor salah satunya. Kemudian ada kegagalan LBB. Apa sih kegagalan LBB? 3 bangsa-bangsa. Nah, pertama, tidak ada sikap yang tegas dari LBB. Yang kedua, anggotanya bersifat sukarela. Gitu. Ketiga, LBB tidak tegas, tidak punya kekuatan untuk menindak negara-negara besar. Seperti itu. Jadi, dan juga nggak bisa ngasih sanksi ke negara-negara yang terlibat gitu atau yang melanggar. Gitu. Jadi, nggak ada powernya lah, powerless. Seperti itu. Untuk nomor 15, ya, perkembangan paham di Asia Afrika ya.
Kalau Pan-Islamisme ini diantaranya muncul di Mesir, ya, yang berdirinya Ikhwanul Muslimin ya oleh Hasan al-Banna. Tujuannya apa sih di Pan-Islamisme ini? Pertama, ya apa ya apa dia tidak suka dengan Inggris gitu. Kemudian membangkitkan moralitas Islam di Mesir dan juga memerangi keburukan mentalitas di Mesir gitu. Jadi Mesir itu mulai mengusung modernitas dan sekularisme, makanya Pan-Islamisme itu hadir gitu sebagai bagaimana memperbaiki mentalitas, bagaimana meningkatkan derajat Muslim di Mesir. Itu kalau Pan-Islamisme di Mesir. Gitu. Terus sosialisme juga di Indonesia ya gitu. Sosialisme diantara itu mempengaruhi prinsip koperasi. Tujuannya apa? Pencapaian kesejahteraan bersama. Gitu. Kalau Pan-Islamisme lebih kental di Timur Tengah dan Afrika, kalau kita sosialisme di Asia. Seperti itu. Demokrasi juga. Nah, lahirnya ini pernyataan tentang lahirnya paham ya dan dampaknya bagi. Dan tadi tuh kalau ide sosialisme itu mengutamakan kesejahteraan bersama. Terus juga nasionalisme tadi ya, atau ya nasionalisme itu misalnya contoh, dulu ada namanya Indonesia Verening kalau nggak salah, Indonesia Verening atau Perhimpunan Hindia, itu berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Itu salah satu pengaruh dari nasionalisme. Mereka sadar sebuah identitas sebagai sebuah bangsa, identitas sebagai sebuah bangsa. Seperti itu. Nah ini latar belakang dari berdirinya organisasi tersebut. Awalnya pertama nih ada Budi Utomo ya, gitu. Budi Utomo untuk memajukan pendidikan pribumi ya. Terus berikutnya ada Sarekat Dagang Islam SDI. Kemudian nanti berubah menjadi Sarekat Islam. Kenapa? Kata dagangnya itu dihapus supaya untuk menarik minat lebih banyak anggota lagi. Menarik lebih banyak anggota. Seperti itu. Nah, materinya jadi dari dagangnya dihapus supaya menarik lebih banyak massa. Terus ada lagi, berawal kan Sarekat Dagang Islam itu berdiri karena menghadapi persaingan pedagang batik Tionghoa seperti itu yang didirikan oleh Samanhudi pada 1911 di Solo. Kemudian nanti ada Indonesia Party ya, 3 serangkai ya, ada Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan juga Louis Baker seperti itu, atau Dr. Louis Baker seperti itu. Tuh awal itu. Nah, kalau Indonesia Party ini bertujuan untuk patriotisme tanah air. Tujuannya itu mengedepankan kerjasama antara orang Indo, keturunan Indonesia Belanda dengan pribumi atau bumi putra. Itu kalau Indonesia Party. Seperti itu. Selanjutnya ada deskripsi keberhasilan Ki Hajar Dewantara itu tentang keberhasilan proyek tanam. Nah, apa kaitan pendidikan? Nah, bagi Ki Hajar Dewantara ini pendidikan itu penting. Pendidikan sebuah kunci bagi kemajuan bangsa. Sebelumnya kan mereka itu mengkritik melalui surat kabar, melalui tulisan gitu kan. Akhirnya Ki Hajar pun sadar gitu, dan sedikit taktik perlawanannya lah dengan mendirikan sekolah, namanya Taman Siswa gitu. Nah, tujuan Taman Siswa sendiri pun yang jelas pendidikan itu adalah sebuah kunci keberhasilan suatu bangsa. Itu. Nah, terus makanya dengan pendidikan tadilah kemerdekaan itu dapat dicapai. Yang ditajarkan di Taman Siswa adalah rasa nasionalisme dan juga patriotisme yang diajarkannya. Kunci pendidikan itu penting. Nomor 19 ini mau identifikasi respon masuk Indonesia. Nah, untuk 19 ini
ada contohnya kita kan sumber daya alam dan SDM kan kaya ya. Contoh itu kita disuruh nanam pohon jarak buat pelumas mesin perang. Kita dikerahkan tenaga kerjanya buat Romusa, buat apa? Bangun-bangun sarana perang Jepang gitu kan, jembatan, markas pasukan dan banyak hal lah pokoknya kerja paksa. Terus juga itu kalau di sosial di ekonomi ada nanti ada pengawasan ketat di bidang ekonomi, artinya ada pendirian organisasi Keizeibu, bahan makanan, ada Kumiai, organisasi koperasi petani, seperti itu. Penguasaan wilayah-wilayah penghasil komoditas penting kayak tebu, kina, teh, kopi, tembakau gitu. Jadi segala macam sumber daya ekonomi kita itu dikuasai sama Jepang. Seperti itu. Ya. Nanti ada Romusa pengarahan kerja paksa ya, yang banyak yang dikirim ke berbagai daerah, tapi banyak yang pada meninggal karena jam kerja berat, tidak ada upah layak, dan tidak ada standar hidup yang layak. Nah, selanjutnya adalah tujuan PBB. Nah, tujuan dagang PBB ini udah jelas gitu. Ini untuk semua bangsa kerjasama yang baik, terus juga dapat hidup berdampingan, penyelesaian masalah internasional, dan juga fokus pada HAM dan ekonomi. Itu tujuan PBB diantaranya. Nah, terus juga PBB itu bisa menjaga kedamaian dan ketertiban dunia. Makanya PBB itu di sini selalu berusaha menjadi penengah, pihak yang berusaha mencarikan solusi. Gitu. Nah, untuk nomor 43 ini adalah makna proklamasi, saya rasa kalian bisa menentukan ya. Gitu. Pentingnya ya kita negara merdeka, negara berdaulat, tempat menentukan pemerintahan sendiri ya. Gitu. Saya rasa itu bisa nomor 43. Nomor 21, informasi tentang hubungan bilateral. Nah, di sini respon dari negara lainnya. Contohnya gini, kalau dengan Australia, dengan Mesir ya, ketika dengan Mesir itu Indonesia, Mesir itu berusaha meyakinkan negara-negara Timur Tengah tentang kemerdekaan kita. Terus kalau dengan India, ini diantaranya kita sempat melakukan politik diplomasi beras, atau kita mengirimkan bantuan beras ke India. Nanti India itu menyuarakan terus masalah Indonesia di forum PBB. Seperti itu. Dengan Australia juga kita juga dekat ya, karena waktu itu Australia itu negara tetangga yang juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Bentar. Nah, ini Mesir tadi itu berusaha meyakinkan negara kayak Arab Saudi, Qatar gitu ya, Suriah. Nah, selanjutnya untuk pengaruh diplomasi ya. Nah, ini pengaruh diplomasi. Terus bentar. Ini tokoh dari perjuangan fisik dan Bandung Lautan Api atau Pertempuran Surabaya. Nah, kalau Bu Bandung Lautan Api itu tokohnya salah satu M. Toha, Muhammad Moh Toha. Dia itu salah satunya adalah berhasil meledakkan gudang Mesiu punya Sekutu. Kalau Pertempuran Surabaya, salah satu tokoh heroiknya adalah Bung Tomo ya, gitu. Nah, Bung Tomo salah satu tokoh heroiknya. Bentar. Nah, selanjutnya ini ada hasil perundingan Linggarjati dan Renville. Kalau untuk Linggarjati ini
apa? Di antara itu diakui Jawa, Madura, dan Sumatera aja. Kalau untuk Renville sendiri, wilayah kita tuh lebih sempit lagi, hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera. Seperti itu. Benar. Nah, lanjut ya. Nah, itu kalau kalau di ini ya. Nah, hasil di Renville Linggarjati itu kalau misalnya nih, kalau Renville itu adalah pembentukan RIS. Ya, dampak Renville itu pembentukan RIS. RI bagian dari RIS, kemudian Belanda tetap menguasai wilayah sebelum RIS terbentuk, dan wilayah kita Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera aja. Itu kalau Renville. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini, kalau Linggarjati ini, Belanda itu hanya mengakui wilayah Sumatera, Jawa, Madura sedikit, dan Belanda harus segera pergi selambat-lambatnya sebelum 1 April, 1 Januari. Dan dibentuknya Uni Indo-Belanda. Itu hasil-hasilnya. Terus selanjutnya ada perundingan inter-Indonesia. Nah, ini kalau saya peroleh ini, di skip dulu ya, perundingan inter-Indonesia ini. Nah, apa? Perundingan internasional Indonesia ini. Terus ada satu lagi. Romroyen ya. Nah, ini kan ada oh, sorry. Nah, untuk di perundingan inter-Indonesia tadi, ini kan setelah jadi kan ada Linggarjati, urutannya Renville, Romroyen, baru KMP. Nah, sebelum KMP itu ada namanya Konferensi Inter-Indonesia. Di sini apa? Pemerintah RI itu bertemu dengan negara-negara federal bentukan Belanda, ya. Kan dulu kan di bawah RIS kan semuanya kan, ada RI sama negara-negara federal kan. Nah, di sini Indonesia tuh berusaha menemui mereka dan menciptakan satu kesepakatan dan sikap bersama sebelum KMB. Tercapai kesepakatan, gitu. Makanya Indonesia bakal siap di KMB. Begitu. Itu menciptakan kesepakatan bersama sebelum KMB. Nah, untuk bidang iptek di bidang komunikasi atau teknologi ya, diantaranya ini adalah kalau nuklir yang sebelumnya jadi senjata, jadi pembangkit tenaga listrik. Gitu. Kalau komunikasi ya satelit biasanya, gitu tujuannya. Nah, tujuannya itu salah satu diantaranya untuk komunikasi juga, kalau ada juga untuk penelitian tentang kepadatan lapisan atmosfer seperti Sputnik 1 punya Soviet, diantaranya gitu. Kalau Palapa kan buat nanti komunikasi ya, kalau Sputnik 1 itu untuk ilmu pengetahuan dia, kepadatan atmosfer, lapisan atmosfer. Nah, terus perkembangan iptek di Indonesia ya, Palapa contohnya, nah, Palapa udah jelas, untuk merekatkan persatuan nasional, untuk memudahkan komunikasi, untuk memudahkan proses ya, telepon, faksimili gitu kan, telegram gitu, seperti itu. Untuk selanjutnya politik pasca Perang Dunia Kedua. Nah, di sini apa? Setelah Perang Dunia Kedua kan muncul blok Barat dan blok Timur. Di sini Indonesia sempat gitu kan dekat dengan blok Timur, itu jadi cenderung khususnya dengan Soviet pada masa awal-awal itu. Terus selanjutnya ada lagi dan juga muncul negara-negara baru seperti Indonesia, Filipina, India, Pakistan ya, karena kan setelah Perang Dunia Kedua itu kan banyak negara-negara yang mendapat kemerdekaan ya, tahun dekade 50-an gitu, bahkan sampai 60. Seperti itu dampak di bidang apa, situasi politiknya seperti itu, lahir negara-negara baru ya, kita cenderung dekat dengan blok timur juga. Bisa aja kan ke informasi tentang KA dan OKI. Nah, kalau OKI ini organisasi kerjasama Islam, diantaranya itu kita
menjadi penengah masalah Pakistan dan Bangladesh. Kemudian juga kita menjadi ikut KTT OKI di Arab Saudi. Itu hampir setiap KTT OKI itu kita ikut. Kita menyuarakan sikap ya. Gitu. Terus kemudian di KA sendiri kita berperan juga ya diantaranya sebagai negara penggagas ya bersama Myanmar, Sri Lanka, India dan Pakistan. Kemudian Perdana Menteri kita ya Alisa Suramijo berhasil menyelenggarakan, dan yang kelima itu adalah tuan rumah di Bandung, seperti itu. Nah, selanjutnya tentang perang dingin. Nah, apa sih peran kita? Nah, dalam perang dingin ini, sebenarnya kita berhasil menyelenggarakan KA, menggagas GNB, mengirim kontingen Garuda, seperti itu. Ya, salah satu kita memprakarsai GNB di bidang politiknya. Kalau militernya kita kontingen Garuda. Selanjutnya tujuan berdirinya NATO atau Pakta Warsawa. Nah, NATO ini sebenarnya tujuan berdirinya itu adalah membantu aliansi jika terjadi serangan. Jadi satu diserang ya semua nyerang. Tujuan lainnya juga ya berusaha meningkatkan solidaritas lah gitu. Langkah strategis bersama tujuannya juga sebenarnya membendung pengaruh komunis di Eropa khususnya secara nggak langsung tujuan NATO. Makanya setelah NATO berdiri, Pakta Warsawa pun muncul sebagai respon dari bergabungnya Jerman Barat ke NATO. Seperti itu. Jadi sekali lagi untuk membendung pengaruh komunis juga di Eropa khususnya, dan juga yang NATO ya, dan juga sebagai organisasi pertahanan bersama negara-negara yang terikat dalam NATO. Selanjutnya ada OPEC dan MEE. MEE ini adalah Masyarakat Ekonomi Eropa. Jadi awalnya itu terbentuk ya sebagai organisasi kerjasama ekonomi dan moneter. Jadi pada dekade tahun 50-an, kan situasi ekonomi dan politik Eropa itu kan carut-marut habis perang ya. Jadi negara itu gimana cara itu kita harus bangun ekonomi kita harus bangkit ekonominya. Berawal dari kerjasama antara Prancis dan Jerman Barat tentang industri besi dan batu bara, baja dan batu bara. Itu tadi karena sama-sama susah, gimana caranya kita bangkit bareng-bareng lah kalau untuk yang MEE. Nah, kalau untuk OPEC sendiri, ini adalah Organization of Petroleum and Exporting Countries. Seperti Iran, Libya, Kuwait, Saudi Arabia gitu. Kenapa didirikan OPEC? Di antaranya adalah untuk menghindari monopoli dari The Seven Sisters. The Seven Sisters ini adalah 7 perusahaan minyak multinasional yang bisa dibilang mengendalikan harga dan juga stok minyak di dunia. Oh, luar biasa banget kan? Mengendalikan minyak yang berarti mengendalikan ekonomi. Selanjutnya ada ANZUS dan SEATO. Apa sih bedanya ANZUS dan SEATO? ANZUS ini adalah Australia, New Zealand, and United States. Ini organisasi fakta pertahanan di Pasifik. Tujuannya sama gitu, untuk membendung pengaruh komunisme di Pasifik ya gitu. Jika Asia Pasifik, karena mereka rentan. Kemudian ada SEATO. SEATO ini adalah Southeast Asia Treaty Organization. Nah, di SEATO sendiri itu sama juga membendung pengaruh komunis di wilayah Asia Tenggara aja, gitu, khusus pertahanan regional dia. Menghambat pengaruh komunisme dari Vietnam, karena kan di Asia Tenggara kan. Terus juga mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara secara umumnya. Dan yang kelima, melindungi Asia Tenggara dari ancaman komunisme. Pokoknya kalau ada liberal ya musuhnya komunisme gitu. Itu ada, intinya itu ANZUS dan SEATO itu melindungi wilayah-wilayah itu dari ancaman komunisme. ANZUS di Pasifik ya, Australia, New Zealand. SEATO ini negara Asia Tenggara, SEATO. Organisasi melalui APEC dan WTO. Apa sih peran Indonesia di APEC dan WTO? Nah, di sini kita ini di APEC sendiri kita menjadi tuan rumah pada tahun 94 dan 2013. Ya, APEC ini adalah Asia Pacific Economic Cooperation. Kita jadi tuan rumah. Salah satu peran kita yang diakui itu.
Terus juga kita berusaha meningkatkan ekspor produk kepada negara anggota APEC. Peran kita tuh di antara itu. Selanjutnya informasi tentang Berlin ya. Runtuhnya tembok Berlin. Nah, bentar. Kalau untuk tembok Berlin sendiri, oke, saya bahas sebentar. Nah, selanjutnya ada peristiwa-peristiwa kontemporer nih. Ini saya bakal jelaskan secara ini aja. Pertama, ada konflik di Vietnam. Nah, Vietnam sendiri tuh kenapa Vietnam Utara dan Selatan berantem? Karena perbedaan ideologi. Bagi Vietnam Utara, Vietnam Selatan itu penghalang untuk penyatuan negara Vietnam. Kalau untuk Vietnam ya, contohnya nih nanti ada konflik ya, 3 Nah, seperti itu. Terus juga ada lagi konflik yang lain nih, diantaranya adalah penyebab konflik di Vietnam adalah perbedaan ideologi. Dan selanjutnya adalah tentang tembok Berlin nih. Runtuhnya tembok Berlin. Nah, tembok Berlin ini penyebab keruntuhan pertama pengaruh dari dampak kebijakan glasnost dan perestroika dari Uni Soviet. Ada komunikasi politik antara pemimpin Jerman Barat dan Jerman Timur, dan yang selanjutnya adalah kebijakan perjalanan dari Jerman Timur yang baru. Sebelumnya kan warga Jerman Timur itu dilarang ke Jerman Barat, dilarang. Setelah itu peraturan 3 hal tadi tuh, ya, dampak glasnost, komunikasi politik antara pemimpin dan juga kebijakan perjalanan itu diperbarui. Itulah peruntuhan tembok Berlin. Masyarakat protes, euforia besar-besaran lah waktu itu. Nah, selanjutnya ada tentang tokoh di konflik juga Soviet atau USSR. Biasanya ini kalau nggak Joseph Broz Tito atau Michael Gorbachev. Nah, kalau Michael Gorbachev ini diantaranya dia itu misalnya mempunyai kebijakan glasnost dan perestroika. Kemudian juga menyerukan dan memperkenalkan unsur-unsur demokratisasi di Soviet. Dari situlah tuh mulai deh tuh. Ya, tadi ada glasnost, perestroika juga, dan juga Michael Gorbachev ini mau komunikasi politik dengan Presiden Amerika waktu itu Ronald Reagan salah satunya. Peristiwa kontemporer ada apartheid lagi dan Berlin hampir sama ya. Nah, kalau apartheid sendiri ini awalnya ketika terjadi perang Boer antara Inggris dan Belanda. Makanya di Afrika Selatan itu dominan tuh orang-orang Inggris dan orang-orang Belanda. Ya. Kemudian ada pemberlakuan undang-undang kayak LEC, terus Group Areas Act dan Population Registration Act. Intinya itu peraturan diskriminasi lah. Orang kulit putih dengan orang kulit putih, yang hitam dengan hitam. Pembatasannya luar biasa banget itu. Terus juga situasi masyarakat pada masa konflik di Afrika Selatan dan Jerman Timur. Nah, untuk Afrika Selatan sendiri pun tokohnya kan Nelson Mandela, muncul juga ANC kan, All African National Congress ya, ANC ya, African National Congress. Nah, itu ketika Nelson Mandela dipenjarakan, itu rakyat masa itu protes ya, minta pembebasan Nelson Mandela dan juga pencabutan peraturan diskriminasi tadi, gitu diantaranya. Seperti itu. Jadi sekali lagi kalau buat faktor penyebab apartheid tadi ada perang Boer, ada berlakunya undang-undang diskriminatif diantara UN Act. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi ketika Mandela ditangkap pun ya menyuarakan untuk pencabutan undang-undang diskriminatif dan pembebasan Nelson Mandela tentunya. Karena dia pemimpin dan pendirinya. Selanjutnya ada tokoh pemimpin di konflik Asia. Di sini biasanya ya kita kenalin nanti Ferdinand Marcos ya dari Filipina. Terus juga ada lagi Norodom Sihanouk, Kamboja. Nah, kalau Norodom Sihanouk ini Kamboja, dia di konflik itu karena condong dengan pemerintahan komunis, gitu, dengan Vietnam Utara dan Tiongkok. Itu dia kenanya tuh.
Norodom Sihanouknya. Terus kalau yang Marcos tadi, ya dia diprotes karena korupsi. Ya, dia salah satu pemimpin terkorup ya, nomor 2 di dunia lah. Memang 14 tahun dong berkuasanya, tapi dia berhasil merampok atau memperkaya dirinya sendiri itu dengan menggasak banyak banget lawang negara lah pokoknya. Dia juga membunuh aktivis politik dan orang-orang yang oposisi sama dia. Seperti itu. Kalau Marcos tuh korupsi. Kalau tadi Norodom Sihanouk tadi ya, dia terdekat dengan komunisme. Kemudian selanjutnya ada konflik di Kashmir atau Korea. Nah, kalau Kashmir sendiri antara India dan Pakistan sama-sama merasa punya klaim historis dan geografis untuk Kashmir. Memang sudah ada pemilu tahun 2018, tapi sampai hari ini pun masih ada aja konflik kekerasan yang terjadi di Kashmir. Seperti itu. Selanjutnya, kemudian yang Korea Selatan Korea Selatan kan diakui nih oleh PBB. Makanya Korut nyerang itu tujuannya satu, untuk menguasai semenanjung Korea dan juga supaya diakui oleh PBB. Itu diantaranya. Nah, lalu kan, Kamboja tadi yang Norodom Sihanouk ya, kan dia pro sama Vietnam Utara sama Tiongkok yang Norodom kan. Norodom tuh nanti dikudeta sama jenderalnya, yaitu Jenderal Lon Nol kalau nggak salah. Nah, Lon Nol ini kan ketika dia mengkudeta menjatuhkan si Norodom tadi, dia bikin Republik Khmer yang didukung oleh Amerika. Tujuannya apa? Karena Amerika mendukung Khmer itu kan berarti kan anti komunis ya, makanya didukung. Ini didukung itu karena dianggap penyelamatan Kamboja dari rezim Khmer Merah. Khmer Merah itu komunis. Seperti itu. Ada konflik Bangladesh Kamboja, pengaruh asing. Nah, di sini kita bahas ini dulu deh. Pertama, perang Teluk ya. Ada perang Teluk pertama dan kedua. Pertama itu konflik antara Irak dengan Iran. Tujuannya apa? Irak itu dan Iran sama-sama pengen menguasai Shat el Arab, sebuah wilayah di dekat Teluk Persia. Sama-sama saling klaim perang ya. Namanya dekat jalur transportasi ya, otomatis minyaknya mandek lah. Gitu, nggak semuanya bisa kekirim, susah kalau mengirim karena perang terus. Selama 8 tahun. Gitu. Nah, kemudian ada perang Teluk kedua. Di perang Teluk kedua sendiri ini Irak itu mengklaim menuduh Kuwait itu mengebor minyak di wilayahnya. Terus Kuwait juga punya banyak hutang pasca perang Teluk pertama. Salah satunya dengan Kuwait dan Arab Saudi. Sempat minta penangguhan bahkan pengurangan tapi ditolak gitu. Dan Irak juga akhirnya pun merasa dirugikan ya dengan pengeboran Kuwait, meskipun minta ganti rugi dikasih kan jumlah uang, tapi nggak mencukupi tuntutan Irak, makanya muncullah perang Teluk kedua gitu. Irak tujuannya penguasai Kuwait ya diantara itu karena ekonomi Irak yang hancur pada perang Teluk pertama, banyak utang, hancur lagi ekonominya. Ini tadi saya tadi udah ya. Sekali lagi, kalau perang Teluk pertama tadi konflik perbatasan wilayah El Arab, kalau yang kedua ekonomi Iraknya hancur. Tujuannya itu. Nah, selanjutnya ada dampak dari historiografi tadi. Nah, nama historiografi itu kan ada namanya heuristik mengumpulkan sumber. Di antaranya itu sumber-sumber buku ya maupun wawancara, supaya berimbang dalam sebuah peristiwa itu wawancara dari kedua belah pihak. Tuh caranya. Di antara itu, jadi wawancara terhadap kelompok yang berseberangan lah, supaya kita dapat sebuah pandangan utuh dan tidak subjektif. Nah, terus juga tadi kan masalah dibahas tentang kerajaan Demak ya.
Nah, peninggalan Islam tadi ya, nah Demak ini salah satu itu berhasil membawa kemajuan ya dengan memperluas wilayah tadi nih, ya, memperluas wilayah tadi, menguasai Sunda Kelapa, salah satunya dan menyerang Malaka. Nah, terus kalau makna proklamasi tadi ada kita kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, hak setiap negara seperti itu, termasuk Palestina nanti. Nah, kita bahas ini konferensi inter Indonesia yang sikap tadi. Di konferensi inter Indonesia ini negara kita nih ya, negara kita tuh berhasil mendapatkan pengakuan secara de facto ya, de facto dan juga de facto ya dari peserta yang hadir salah satunya. Kemudian ada, nah nyambung yang tadi ya masih yang di Marcos tadi kan, ketika Marcos itu kan dia 14 tahun berkuasa kurang lebih tahun 1969 sampai 1984. Ketika dia berkuasa tadi, dia menang pemilu yang ketiga, rakyat itu langsung tuh protes, turun ke jalan lah seperti itu untuk menjatuhkan Marcos. Ini yang dikenal nama peristiwa people power gitu. Jutaan masyarakat turun ke jalan memprotes. Dan ini mengilhami peristiwa serupa di Indonesia nanti di reformasi. Menurut rezim Soeharto turun ya orang berkumpul berdiri gitu. Militer yang awalnya bisa memegang kendali karena nggak bisa dan kalah jumlah akhirnya terpaksa mundur seperti itu. Ya. Nah terus juga di antara sempat disinggung juga tuh ya masalah kehidupan manusia praksara ya, awalnya mereka itu berkembang pesat dari awalnya mengumpulkan makanan, berburu, terus bisa bercocok tanam, artinya kehidupan mereka berkembang pesat, berprogresif lah gampangnya. 45 itu kalau nggak salah tentang ini dampak Palestina dan Indonesia, Israel Palestina ya, sebentar. Nah, di sini Indonesia itu berusaha menyuarakan gagasan ya two state solution gitu kan. Indonesia tuh berusaha banget membawa masalah Palestina. Gitu. Sampai sini pertanyaan dulu nggak? Sampai sini pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, dampak dari konflik Palestina Israel itu memunculkan sentimen anti Yahudi di beberapa negara Islam diantaranya seperti itu. Dan kita pun membawa masalah tersebut ya ke kita juga membawa masalah tersebut gitu ke PBB. Nah di sini bernyambung lagi tadi ya sedikit ya, yang ketika Norodom Sihanouk tadi dekat sama Tiongkok tadi di kudeta, dan yang kudeta itu didukung sama Amerika karena intinya Amerika mendukung itu untuk membentuk pengaruh komunis di Kamboja karena tetangganya itu Vietnam itu kan negara komunis kan, seperti itu. Kamboja waktu itu mengizinkan Amerika mendarat di situ pasukan untuk menyerang Vietnam. Terus sebentar. Ada lagi, oh ya tadi ya masalah peristiwa besar di Eropa ya, selain merkantilisme, revolusi industri, ada satu lagi itu adalah revolusi gereja. Itu salah satu tokoh itu adalah Johannes Calvin yang dia menulis buku berjudul Institutio gitu, sebuah kritik kalau nggak salah ya terhadap sistem dominasi gereja. Nah selanjutnya juga kalau tadi revolusi Amerika tadi tentang HAM ya, kalau Prancis bagaimana melawan absolutisme, kalau Cina itu ya nasionalisme lah. Nah seperti itu. Tadi ada waktu Jepang tadi juga ada namanya Keizeigu sama Kumiai. Kumiai itu kooperasinya, Keizeigu itu yang ngambilin bahan makanan. Dan selanjutnya tuh yang terakhir tentang, nah salah satunya itu kan dukungan dari Australia dan India ya terhadap kemerdekaan Indonesia, yang ini
Karena pada masa itu ada sebut nama itu Black Armada. Black Armada itu adalah peristiwa mogoknya buruh pelabuhan di kota Sydney dan banyak pelabuhan di Australia yang menolak untuk membantu kapal Belanda. Awalnya orang buruh yang di buruh Indonesia di kota Wall apa sebuah kota di Australia itu dengar berita kemerdekaan dan dia ngabarin teman-temannya. Kemudian mereka tahu ada kapal-kapal Belanda yang ingin berangkat ke Indonesia, maka itu dia protes, dia nolak, dan tuh merembet tuh semua teman-temannya seluruh pelabuhan tuh ikut, pelabuhan-pelabuhannya juga ikutan, mereka nggak mau menolak bantu kapal Belanda sekitar 400 kapal, dan tuh gagal. Kebijakan itu pun bahkan didukung oleh John Joseph Curtin. Curtin itu dia pemimpin Australia pada masa itu dari Partai Buruh, ya, jadi Partai Buruh itu sangat mendukung mogoknya para buruh pelabuhan di Australia tadi. Nggak diapa-apain, mereka mau didukung. Bahkan pemerintah Australia pun mengembalikan kurang lebih sekitar ratusan tawanan perang ke Indonesia menggunakan kapal mereka. Gitu. Nah, kurang lebih itu gambaran kisi-kisinya juga ya dari apa tentang US. Sampai sini pertanyaan? Sampai sini pertanyaan kah? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu.